Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Saya ke Mas Imam Prasojo. Kalau tadi mendengar paparan dari Ibu Gubernur Jawa Timur, tiap hari akan ada peningkatan 1,6% ya, karena seperti itu. Dan kalau lihat tren kan pemodelan kan tren di Indonesia kan mirip dengan tren di Italia sebetulnya. Nah, kalau Mas Imam lihat apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sekarang ketika ada kecenderungan outbreak yang kian meninggi dan kian meninggi? Ya, jadi kita belajar banyak sebetulnya ya. Sebelum ini datang ke Indonesia, kita udah lihat Wuhan ya, kita udah lihat Italia, Iran ya, dan banyak negara-negara lain yang sudah lebih dulu. Nah, apa yang terjadi sekarang ini di Italia ya, ini supaya bukan bermaksud menakut-nakuti ya, tapi prepare for the worst, siapkan yang terburuk. Ya, kalau orang beludak datang dan kemudian tenaga medis nggak cukup, peralatan nggak cukup, itu harus dilakukan apa? Kan sulit sekali. Konkretnya apa kalau menurut Anda? Konkret. Nah sekarang pemerintah harus memastikan ya, satu, semua rumah sakit, mungkin 12 kurang, republik begini gede, apa bisa itu menampung begitu banyak? Laboratoriumnya ya untuk kemudian tempat perawatan. Apa cukup itu tenaga-tenaga yang harusnya menangani? Apakah dia tahu? Nah oleh karena itu harus dilibatkan oleh banyak pihak. Pengusaha ini mau sebetulnya untuk menyumbang. BUMN pasti mau digerakkan ya untuk melengkapi peralatan-peralatan. Mau tapi apa? Tapi problemnya dibuka apa enggak itu dan dimudahkan. Emang ada yang nutup? Saya melihat bahwa itu belum ada ya koordinasi yang solid yang memungkinkan orang yang mau berbuat baik menjadi mudah. Peta di mana saya mau nyumbang. Saya bayangkan kalau misalnya kita tuh punya kelompok pengusaha, mau nyumbang. Nyumbang apa? Kan mestinya harus tepat. Nah ini peta-peta seperti ini harus jelas. Yang nutup siapa sih? Tidak nutup, belum ada petanya. Belum ada petanya? Belum ada petanya. Dan saya nanya misalnya, ini orang mau nyumbang dari luar misalnya. Masker. Bisa nggak masker itu datang ke Indonesia dengan mudah, cepat? Birokrasi kita masih as usual, masih birokrasi normal. Nah kemudian rumah sakit ya, saya membayangkan nanti kan ada alat yang harus untuk pernapasan. Kalau seandainya ventilator. Cek coba, rumah sakit kita berapa? 10, 20, belum tentu cukup. Nah kalau ada orang yang mau nyumbang, bagaimana caranya? Itu ya. Pertanyaan terakhir saya. Ini pemerintah harus memilih opsi lockdown atau dengan posisi atau seperti sekarang social distancing. Kalau saya ya karena definisi lockdown itu begitu begitu bebas ya. Tafsirnya beda-beda. Blurred ya, begitu kabur ya. Nah kita sekarang kalau menurut saya kalau itu petanya kuat, di mana sebetulnya wilayah paling rentan. Nah itu yang kemudian diawasi, ditutup secara selektif. Tapi block to block, bukan terus kemudian menutup keseluruhannya. Baik, Mas Puji. Jadi ketika kondisi sudah darurat tertentu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang menurut Anda? Saya pikir ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk mengkalibrasi risiko itu. Yang pertama, terus mengawasi virulensi dan daya tular virusnya. Yang kedua, kerentanan fisik, sosial, ekonomi dari masyarakat. Kemudian keterpaparan epidemiologis. Ini satu layer. Dan di seberang satunya lagi, kapasitas untuk merespon. Ekuasi ini yang akan menimbulkan suatu gambaran. Konkretnya apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah? Konkretnya adalah membuat suatu perencanaan, kontingensi, dan operasi yang berkesinambungan. Misalnya apa? Mengajak semua pakar-pakar ahli berbicara tentang itu, ya, yang tahu masalah sosial ekonomi dan sebagainya dengan kesehatan bersama-sama, membuat skenario yang bersama, yang kemudian dimiliki bersama, kemudian dilaksanakan secara komprehensif. Satu itu di tingkat birokrasi. Di tingkat masyarakat apa? Di tingkat masyarakat, yang saya lihat paling penting sekarang adalah sudah ada kurva di mana para pekerja garis depan ini sudah mulai burn out, sudah mulai kecapean, sudah mulai terinfeksi sendiri. Kita harus mendukung ini dengan helping the helpers. Kita punya konsorsium pekerjaan sosial di Indonesia. 25.000 pekerja sosial ini belum di-tap. Tadi Ibu Kofifa mengatakan TRC sosial. Ini harus digerakkan untuk membacking ini, Pak. Kalau tidak, dam ini bisa bobol nanti. Kemudian di tingkat personal, saya ingin memperkenalkan satu trik yang cepat saja. Saya mengajak Anda berdiri. Siap.
Oke. Ini 5 kiat selamat. 1, mencuci tangan. Mencuci tangan. Ya, 20 detik sesering mungkin. Oke, terus? Kedua, tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Jangan pergi kemana-mana. Kalau harus pergi, jagalah jarak. Jaga jarak. Sekarang udah pas ya? Kalau harus 1 meter. ya. Dan hanya kalau sakit atau mengurus orang sakit memakai masker. Dan akhirnya tutuplah dengan silaturahmi selamat. Selamat. Oke, baik. 5 kiat selamat. 5 kiat selamat. Oke, baik. Bung Dan Faisal Basri. dan salamannya begini Ya? gitu kan. Bung Faisal Basri, apa yang kalau menurut Anda tadi ada 5 kiat selamat untuk personal, kalau menurut Bung Faisal apa yang harus dilakukan oleh pemerintah atau masukan Anda terhadap Satgas atau apapun juga? Kelembagaannya saya rasa harus dirombak total. Dirombak. Rombak total, ada Satgas, ada reaksi cepat segala macam. Ini seperti mau perang. Perang yang jelas sosoknya. Semua tentara. Bukan tentara itu jelek enggak, tapi ini bukan tugas seperti itu yang ingin. Intelijennya juga intelijen dalam bentuk data. Tadi data yang tidak ada segala macam. Jadi saya membayangkan seperti Pak JK mimpin tsunami atau wakil presiden di Amerika memimpin opsi ini, kemudian presiden selalu hadir setiap hari untuk menenangkan rakyatnya. Ini yang akan saya lakukan. Di sekelilingnya ahli semua. Ahli semua yang bisa menjawab setiap persoalan yang misalnya ada Anthony Fauci-nya, itu kan ada Prof. Amin, ada Pak Badrudinnya, ada dari ID-nya, dari semuanya gitu. Kemudian kedua kohesi. Bagaimana mungkin Menteri Kesehatan bisa memimpin ini atau menjadi bagian dari solusi karena dia bagian dari masalah. Bagian dari masalah. Dia pernah dinonaktifkan oleh ID karena prakteknya melanggar kode etik. Jadi bagaimana dia jadi mengomandani anak buahnya yang pernah menghukum dia. Oke, baik. Jadi harus cair. Harus cair. Pertanyaan saya terakhir untuk Bung Faisal. Sebagai seorang ekonom, ini isu lockdown, apapun definisinya kira-kira penutupan lah. Apakah ekonomi Indonesia cukup siap untuk menghadapi isu penutupan kota atau penutupan batas negara? Sangat siap saya rasa. Sangat siap. Untuk yang saya setuju dengan Mas Imam, terbatas. Oh, terbatas. Kan ini bukan larangan kan. Jadi misalnya kalau dia mau melintas dari Depok ke Jakarta misalnya, itu diperiksa suhunya gini kan. Kita nggak bisa meriksa semua. Lockdown dalam artian itu. Kemudian kalau mau melewati satu daerah, ada kebutuhan keperluannya apa gitu-gitu. Enggak larangan total. Kalau ekonominya siap? Ekonomi akan Ekonomi selamat. informal? Oh, itu kan harus ada ini menghadapi perang itu fiskal. Fiskal jadi yang nggak bisa turunkan suku bunga si BI itu fiskal. Jadi kalau kurang uang minta parlemen untuk atau presiden bisa bikin perpu agar defisitnya bisa di atas 3%, ini kan darurat. Untuk membantu rakyat yang paling terdampak yang artinya seperti bantuan cash kepada kelompok-kelompok yang terdampak? Ya, misalnya Gojek. Kan mudah. Identifikasinya ada. Nanti Gojeknya yang tahu. Ojek online ya? Ojek online-nya yang tahu kan berapa pendapatan yang biasa. Kemudian dia shortfall-nya berapa. Nah dikasih berapa. Itu kan lebih mudah. Tapi kalau pedagang bakso gimana? Iya. Itulah tugas daerah itu yang penting. Jadi ada semacam bantuan kontan ya, bantuan cash kepada kelompok-kelompok ekonomi informal yang kemudian bakal terdampak ya? Betul. Oke, baik. Satu lagi mungkin yang terancam bangkrut. Terancam bangkrut ya, ada keringanan. Ada misalnya kan. Seperti itu. Bung Dhani, apa yang mau dikerjakan oleh pemerintah tadi? Jadi keputusan strategik pemerintah dalam hal social distance ini itu semuanya sebenarnya kita comply terhadap protokolnya WHO. Jadi itu dulu Pak. WHO itu menggariskan 3 fase di dalam masa. Tapi WHO bilang social distance tidak cukup loh. Nah, jadi gini Mas, istilah social distance ini karena kita mengejawantakan 3 fase WHO loh. Fase pertama itu fase containment, yang kedua fase delay, yang ketiga fase mitigasi. Sekarang di mana? Nah, semua 3 ini dijalankan pemerintah. Containment, preventive untuk kontak tracking, pemerintah jalanin ini. Yang kedua masalah delay, fase delay. Ini dengan
pertemuan-pertemuan tertutup banyak orang semua diminta dibatalkan, di hold. Beda dengan Goa tadi ya? Nah, beda dengan Goa. Nah, yang ketiga masalah mitigasi. Fase mitigasi ini dengan mengoptimalkan semua resources diperuntukkan hanya untuk menentaskan masalah corona dan juga membuat riset terhadap vaksinnya, obat-obatan, semua sumber daya ke situ. Nah, oleh karena itu pemerintah buat keputusan strategik yang terbaik untuk saat ini. Untuk saat ini loh Pak. Adalah untuk saat ini social distance. Nah, ke depan seperti apa? Ya kita ikutin aja undang-undangnya. Undang-undang nomor 6 2018 bicara karantina terbatas. Karantina terbatas, ini karantina terbatas wilayah yang memang menjadi epicentrum dengan penyebaran yang terbanyak, maka dilakukan treatment khusus. Terbuka ya, opsi terbuka. itu ya? Opsi itu sangat terbuka karena ini kan dinamis, Pak. Pemerintah tidak boleh harus kaku, plek gitu. Tapi juga ini semua dinamis melihat kondisi ke depan. Tapi saat ini pemerintah yang pusat terbaik siap ya? adalah pemerintah pusat siap untuk yang paling penting sekarang menangani karantina wilayah itu. Kan di undang-undangnya jelas. Begitu kita memutuskan ke depannya, jikalau diperlukan adalah karantina wilayah, kan resources-nya juga harus jelas. Karena kita harus juga memikirkan bagaimana pekerja harian nih yang dibayarnya harian. Ya artinya pemerintah siap ya untuk melakukan itu ya. Tentu harus siap. Kalau opsi ini ditempuh, tentu bagaimanapun kita harus siapkan semua instrumennya. Jadi artinya dalam bayangan Bung Dhani kalau membaca pola pikir yang ada di pemerintahan, yang kemungkinan akan dikerjakan adalah karantina wilayah itu ya, karantina terbatas ya. Untuk ke depan, jikalau tren ini meningkat cukup dan social distancing tidak opsi efektif, ini sangat terbuka. Namun sekarang kita harus optimalkan implementasi dari social distancing ini melalui plan of action yang jelas. Plan of action jelas yang sekarang harus dijalanin ini, setelah social distancing ini, kita mesti clear dulu nih tentang pedoman dan guidance dari social distancing ini. Buktinya sekarang masih rame, macet. Berarti kan ini belum tersosialisasi dengan baik ke pengusaha-pengusaha, ke sektor swasta. Indikator-indikatornya apa sih? Indikator orang nggak masuk, boleh enggak. Itu kan ada indikator-indikatornya. Pasti dikumpulin semua dulu pengusaha. Lihat nih, oke, yang untuk bisnis ini bisa nggak nih? Yang harian ini di cover pembayaran oleh pengusaha, umpamanya begitu ya. Kalau gini, kalau perkembangan terbaru dari Satgas Pangan yang katakanlah mulai memantau pasar-pasar untuk membatasi pembelian 9 bahan pokok, itu juga bagian persiapan menuju karantina. Kalau kita beras maksimal 10 kilo dan lain sebagainya, itu bagian gula 2 kilo. Bagian dari pengendalian. Strategi pengendalian supaya tidak terjadi pembelian secara besar-besaran. Itu kan salah satu treatmentnya, Pak. Nah, di samping itu, sekarang kita juga plan of action pemerintah, setelah laboratorium itu menjadi 12, maka kita harus menambah jejaring rumah sakit. 132 rumah sakit itu tidak cukup kalau itu terjadi pandemik dalam jumlah yang besar. Harus dikolaborasikan dengan rumah sakit BUMN, TNI, Polri, dan rumah sakit swasta. Dan pembangunan ruang isolasi baru yang di Kemayoran, dan isolasi darurat. Ya, opsi itu dibuka, apakah di Kemayoran ataukah mau optimalkan. Tapi diputuskannya kapan dibuka, nggak diputusin? Ya? Diputusinnya kapan? Gini Mas, dalam membuat keputusan strategik ini, diskusi lagi. Opsi-opsi ini mesti dibuka. Nah, kemudian kita usulkanlah oleh para ahli, lalu kemudian mengusulkan opsi ini adalah opsi yang terbaik. Jadi laboratoriumnya, rumah sakitnya, dan tenaga dokternya, Mas. Nah, ingat loh, Mas, tenaga dokter ini. Cukup ya, Bung Imam. Mohon maaf waktunya terbatas, Bung Faisal dan Mas Puji. Wabah corona bakal menguji eksistensi manusia dan negara bangsa. Solidaritas sosial harus dibangun dan bukan kegaduhan sosial. Kebersamaan digalakkan dan bukan malah pertikaian yang dimunculkan. Solidaritas dan kerjasama antar manusia adalah senjata ampuh melawan bencana. Menjadi kewajiban konstitusional pemimpin melindungi warga negaranya. Langkah tegas dan terukur harus dilakukan. Marilah bersama menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan, dan menghindari kegaduhan di media sosial. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.